Selanjutnya, Mutia. Tentang kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata ada seseorang yang mengupik. Kemudian isi pembicaraan tersebut ia beritahukan kepada ibunya. Kemudian, Bapak Soekarno bertemu dengan generasi Indonesia di masa depan. Tepatnya, generasi goblok. Kalian tidak sopan ya. Saya memperjuangkan ini bukan untuk melihat generasi yang suka melulu seperti sekarang. Hei Pak, Bapak siapa? Kau membentak kami berdua saat kami suka mengeluh, bukan urusan Anda. Belajar itu seperlunya, tak perlu jadi bisa nanti saja searching Google juga keburu. Betapa terkejutnya beralih. Selanjutnya, Mutia melihat generasi Indonesia di masa depan yang sedang nongkrong di suatu tempat, namun tidak bersyukur atas makanannya. Ih, makanan apaan sih nih? Kok gini sih rasanya? Gak enak. Terus, diapain? Udah lah, dibuang aja. Kan masih bisa pesan yang lain. ATM-ku juga belum limit nih. Kenapa harus dibuang? Makanannya kan terlihat enak. Dulu saya harus menyembunyikan padi ke dalam lubung-lubung agar tidak dirampas oleh Belanda. Ini udah 2023. Kok malu? Ambil aja. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling kaya, sabari segalanya. Lalu, Kartini datang menghampiri anak-anak yang sedang membuat konten TikTok. Nanti kalau dikirim gift-nya, siramnya tuh 1 kali ya. Oke, makasih giftnya Kak Rasyaka yang selalu join live kita dengan nenek mandi lumpur. Makasih ya Kak. Guys, tetap aku tungguin ya yang mau kasih singa. Nanti bakal lihat nenek kami mandi lumpur sambil main lato-lato. Seru kali loh. Jangan lupa tap-tap layar guys. Terkejutlah Kartini melihat anak-anak Indonesia ternyata tidak memiliki adat terhadap orang tuanya. Ada apa ini? Itu kan orang tua. Kita kan sama-sama perempuan. Mana boleh tidak menghargai perempuan lain. Dulu perempuan diinjak harga dirinya oleh kaum laki-laki. Tapi sekarang kenapa dengan kaumnya sendiri? Bu, cari uang yang gampang sekarang tuh gini caranya. Lihat muda-mudi sekarang, banyak yang tak punya moral, tak ada rasa kasihan, sukanya tak jelas. Apa sih orang tua? Udah ya guys, cukup segini dulu live kita. Dadah. Ayo, 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 ayo.
dan diadu domba oleh temannya, sehingga membuat mereka berkelahi. Woi, lu itu berani banget ya ngomongin gue yang bukan-bukan di belakang. Kartini menghampiri kedua anak tersebut. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian sebagai wanita tidak boleh berperilaku seperti itu. Kalian harus saling menyayangi. Jika terjadi permasalahan, dibicarakan baik-baik. Kalian kan wanita-wanita terhormat. Halah, Anda tahu apa sih? Kami seperti ini dikarenakan pemimpin kami tidak becus. Masyarakat saja tidak peduli. Malah mereka menonton dan menyeraki kami. Apa hak Anda sok peduli pada kami? Dan gua loh, sekali lagi gua dengar lo ngomongin gua di belakang, gua habisin lo. Empat pahlawan menghampiri Kartini dengan penuh rasa kecewa terhadap bangsanya. Lantas Soekarno pun menepuk pundak Kartini sembari berkata, Saudara Kartini, mari pulang. 50 tahun ke depan Indonesia sudah maju, tapi tidak dengan maksanya. pada akhirnya pahlawan-pahlawan tersebut kembali lagi ke zamannya dengan rasa sangat kecewa.